supervisi dulu ya, supervisi sebelum kita nanti saya ke kelas, mungkin kita observasi dulu kalau supervisi. Yang pertama, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik sekali Kalau Evan. keluarga gimana? Keluarga juga mudah-mudahan Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan terus membaik dan terus sehat ya. Amin. Nah, untuk selanjutnya nih sebelum kita ke kelas, sebenarnya materi yang akan saya lihat itu materi apa sih? Oke, untuk materi nanti yang akan ditampilkan di kelas mengenai laporan keuangan yang ada di perusahaan jasa. Nah, untuk laporan keuangan perusahaan jasa sendiri sebenarnya ada di kelas berapa Bu? Itu materi kelas berapa? Oke, untuk materi laporan keuangan ada di kelas 3, ya, di kelas 12, itu bisa di semester 1. Kan tadi di kelas 12 ya Bu, dari semester 1. Kira-kira nanti untuk observasinya sendiri bisa dilaksanakan kapan nih? Oke, insya Allah untuk observasinya sendiri saya agendakan di hari Kamis. Oh, hari Kamis Ya, hari ya. Kamis. Jam ke berapa Bu? Jam ketiga dan keempat itu di kelas 12 IPA 6. Oke, Kamis ketiga keempat di 12 IPA 6 ya. Iya. Oke, siap Bu kalau kayak gitu. Nanti saya ikut dalam kegiatan Ibu ya. Ibu jangan kagok sama saya ya. Kalau lanjutnya belajar jadi jangan terlalu kaku sama saya. Baik, Gitu. natural. Iya, betul gitu Bu. Oke Bu, tadi kan katanya laporan keuangan perusahaan jasa di kelas 12 ya Bu ya. Dan tadi katanya kan hari Kamis jam ketiga keempat di 12 IPA 6. Nah, Ibu sendiri sudah menyusun tujuan pembelajarannya nggak Bu? Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu sudah saya susun ya, berangkat dari kompetisi dasar. Tujuan pembelajaran itu diharapkan peserta didik mampu menyusun dan membuat laporan keuangan yang terjadi di perusahaan jasa. Namun besar harapannya tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu mampu memiliki daya analisis ya, sehingga nantinya itu peserta didik diharapkan memiliki sikap disiplin, bekerja keras, jujur dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapan dari tujuan pembelajaran di materi perusahaan jasa. Nah, dari tadi tujuan pembelajaran yang menganalisis dan sebagainya, kira-kira nih yang tadi kan disiplin, kerja keras dan sebagainya itu yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira harapan atau area pengembangan yang difokuskan terhadap siswa sendiri itu apa Bu? Gitu. Oke, yang menjadi harapan sederhana sih yang saya harapkan dalam kehidupan sehari-hari hari ini materi tentang laporan keuangan bisa diimplementasikan oleh anak. Karena kan kalau dilihat dari lingkungan sekolah kan ada anak yang berjualan dan lain sebagainya atau ikut organisasi dan lain sebagainya. Ini harapannya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk jangka panjangnya di sekolah sendiri kan diharapkan anak itu mampu memecahkan soal-soal dalam bentuk HOTS, karena kalau di akuntansi sendiri ketika anak dihadapkan kepada LKDP dalam bentuk modul itu relatif lebih mudah, tapi tantangannya ke depan ketika misalkan contoh nih mengikuti SBMPTN itu kan pasti dihadapkan pada soal-soal yang level kognitifnya minimal di 3. Nah, ini yang diharapkan area pengembangannya itu peserta didik bisa memecahkan soal-soal dalam bentuk soal HOTS seperti itu. Oke, tadi kan katanya pemecahan soal-soal HOTS ya yang diutamakan. Kira-kira nih Bu, untuk sekarang kalau di rentang 1 sampai 10, kalau dinilai oleh Ibu sendiri, anak-anak udah dinilai atau di grade berapa gitu? Oke, untuk di grade-nya sendiri kemampuan anak dalam menganalisis pemecahan soal itu ada di grade 8. Karena minimal dari kemampuan dasarnya dulu, dari basicnya anak sudah bisa menguasai. Namun di grade 8 itu minimal ya dalam satu kelas itu meskipun kita tidak bisa mengasumsikan dalam satu kelas itu nilainya 8 nih, meskipun hanya ada minoritas bisa nih di beberapa kelas itu ada yang mencapai grade 8. Ya, tadi di grade 8 ya Bu, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa di grade sempurna 10 mungkin ya, di grade sempurna. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Bu sebelum nanti kita hari Kamis saya ikut Ibu ke kelas. Nah, kira-kira nih tadi untuk biar tidak minoritas, strategi apa sih untuk mencapai harapan atau tadi area pengembangan yang ingin Ibu dapatkan gitu? Oke, untuk strategi yang dipersiapkan untuk di akuntansi sendiri kan tadi untuk meminimalisir yang kaum minoritas ya. Karena untuk pertama di akuntansi sendiri itu sebetulnya sudah disediakan yang namanya modul. Karena kalau misalkan kita hanya terpaku kepada media pembelajaran yang ada di sekolah itu dirasakan sangat kurang. Jadi dengan adanya modul, materinya itu sangat sistematis mulai dari materi A sampai Z itu saling berkesinambungan. Tadi kalau hanya kita berkaca dari modul saja, anak itu memang kurang untuk bisa memecahkan soal. Ya, sehingga perlu yang namanya latihan soal dalam bentuk pilihan ganda dan lain sebagainya. Nah, strategi yang saya siapkan di sini yaitu nanti gimana caranya biar anak itu bisa memiliki kemampuan untuk berdiskusi bersama teman-temannya. Adapun strategi yang saya siapkan nanti ada kuis dalam bentuk bingo.
Ya, jadi kita tidak istilahnya hanya terfokus kepada peserta didik yang misalkan dari segi kemampuannya dia memadai, tapi gimana caranya biar dia pun bisa teman-temannya itu ada diskusi juga gitu, saling sharing. Dengan adanya bingo itu gimana caranya peserta didik bisa memecahkan soal dengan waktu yang ditentukan gitu. Jadi implementasinya diharapkan nantinya ketika SBM ataupun nanti ketika mereka UAS dihadapkan dengan soal-soal seperti itu, latihan bisa lebih memudahkan mereka. Ya, mudah-mudahan Bu, strategi yang tadi Ibu sampaikan dengan kuis bingo ataupun dengan diskusi bisa tercapai, dan mudah-mudahan harapan tadi yang dari 8 bisa sempurna bisa tercapai juga. Dan sampai ketemu mungkin hari Kamis ya Bu Siti Zulaiha. Terima kasih Bu. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu. Abida, Aji, Aldi, Andi Ramdhani, Adi Yulia, Arnoa, Arya, Yasi, Devi, Tina, Eki, Emir, Gerald, Gibran, Dedis, Lazadea, Jasmine, Kaifa, Khairul, Latif, Maulita, Mauren, Alif, Sultan, Serta, Nai, Zia, Nasiba, Raihan, India, Sapri, Salman, Salsa, Tiara, Firly, Gita. Untuk hari ini kita lanjutkan lagi materinya. Sebelumnya silahkan dibuka modulnya di halaman 23 tentang laporan keuangan. Silakan dibuka terlebih dahulu. Ayo dibuka dulu modulnya. Halaman 23 tentang laporan keuangan. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, Ibu ingatkan kembali tentang siklus persamaan dasar akuntansi yang terjadi di perusahaan jasa. Di awal sudah Ibu jelaskan bahwa akuntansi perusahaan jasa itu ada yang dinamakan dengan siklus. Ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi jadi 3 tahap. Kita ingat kembali. Tahap yang pertama ada yang disebut sebagai tahap pencatatan. Ingat, kita bisa membuat pencatatan di suatu perusahaan kalau ada yang namanya sebuah data berupa apa sih? Coba, betul data yang di sini yang kita perlukan berupa apa nih? Biar kita bisa mencatat ke jurnal umum, ke buku besar, dan ke neraca saldo, memerlukan data berupa transaksi. Ya, transaksi ini nanti kan bisa berupa dokumen. Ada yang disebut sebagai apa? Nota, lalu bond, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Di dalam akuntansi kita sebut itu sebagai dokumen transaksi. Setelah ada dokumen transaksi, berarti tahap pencatatan pertama nanti akan kita catat di dalam. Setelah dicatat di dalam jurnal umum, pencatatan berikutnya akan dimasukkan ke dalam buku besar yang kita sebut sebagai apa? Pencatatan dari jurnal umum ke buku besar kita sebut istilahnya apa sih? Posting, betul. Tahap pencatatan yang ketiga, neraca saldo. Lalu yang berikutnya ada tahap pencatatan yang kedua yang kita sebut sebagai tahap pengiktisaran. Karena yang dinamakan siklus berarti kan saling berkaitan, saling berkesinambungan. Setelah masuk ke neraca saldo, berarti tahap berikutnya kita akan membuat apa coba? Setelah masuk ke daftar sisa, membuat penyesuaian atau yang kita sebut kemarin apa? AJP, singkatan dari AJP adalah ayat jurnal penyesuaian. Setelah membuat penyesuaian, berikutnya membuat apa coba? Yang kabarnya banyak
Kertas kerja. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga ada tahap pelaporan yang akan kita pelajari hari ini. Setelah membuat kertas kerja, berikutnya kita akan membuat laporan keuangan. Oke. Ya, jadi akan kita pelajari sekarang yaitu di tahap yang ketiga ada tahap pelaporan yaitu tentang laporan keuangan. Kalau di sebelumnya kalian bisa membuat laporan keuangan, kita kan harus tahu dulu ya maksud kenapa sih kalian memerlukan yang namanya laporan keuangan. Kita lihat. Ya, kenapa di suatu perusahaan atau misalnya ketika seseorang memiliki usaha harus membuat yang namanya laporan keuangan. Kita lihat secara umum laporan keuangan itu untuk memberikan informasi yang berguna baik untuk investor ataupun kreditor dalam pengambilan keputusan investasi. Jangan jauh-jauh berbicara tentang perusahaan. Contohnya, ketika misalnya di sini punya usaha siapa? Misalkan Aji. Aji punya usaha jualan listrik. Aji misalkan ingin mengembangkan usahanya. Contoh, misalkan ngajak temannya nih Safi mau nggak join sama saya, bisnis sama saya. Berarti sebelum memutuskan untuk join, Safi kan harus tahu dulu ya. Misalkan ketika Aji itu punya usaha di bidang keripik, tiap harinya kira-kira Aji itu mengalami untung yang signifikan atau tidak? Contoh, kalau tiap harinya Aji untung, Safi pengen nggak join sama Aji? Pengen, karena apa sih? Oh, ternyata usahanya Aji itu ada labanya setiap harinya. Tapi misalkan satu hari ini misalkan laba, ya 2 hari kedepannya misalkan rugi. Besoknya lagi misalkan laba, tapi misalkan seringnya rugi. Kira-kira keputusan yang akan diambil Salman seperti apa? Maaf, Safi tidak akan ikut join. Kasihkan bahwa usahanya itu misalkan lagi rugi, lagi sepi peminat. Ketika lagi sepi peminat berarti kemungkinan mengalami laba atau rugi? Rugi. Tapi betul atau tidak keputusan Abidat ketika dia harus merekrut karyawan baru? Keputusannya tepat atau enggak sih? Tidak. Kenapa? Karena kondisi perusahaan sedang mengalami kerugian. Ketika misalkan Abidah menambah karyawan, berarti itu bukan keputusan yang tepat. Ya, makanya perlu yang kita namakan laporan keuangan itu dibuat oleh suatu perusahaan, baik untuk intern di dalamnya ataupun oleh pihak eksternalnya. Ya. Lalu yang berikutnya, nah 5 kolom yang diperlukan. Kolom yang pertama di sini tentang apa sih? Neraca saldo. Lalu kolom yang keduanya tentang ayat Laporan. Oke, dari mana coba? Oke, dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo sebelumnya yang sudah kita buat. Berarti kalau hanya mengukur satu itu tentang yang kedua dan yang ketiga ini pun sama, ada posisi debit dan kredit. Kita lihat sumber-sumbernya. Oke, laporan keuangan yaitu yang pertama ada laporan laba rugi. Jadi dari kelima tabel yang ada di sini, Ibu ingatkan Ibu, nanti jumlahnya akan sama dengan utang ditambah modal. Misalkan nih, masih dengan data yang ada. Di sini dituliskan misal diketahui. Misalkan di sini total harta sebesar 84. Aldi, coba tulis di depan. Oke, masukkan angkanya. Berarti harta dikurangi utang. Berarti sama nggak nominalnya dengan yang ada di PowerPoint? Sama. Ini contoh ketika yang ditanyakan modal. Misalkan Ibu punya contoh lain. Di sini misalkan diketahui masih tentang total harta. Di sini misalkan total hartanya tadi seperti apa? Kalau yang dimintanya mencari total harta tetap. Apa yang dikurang?
Oke, berarti total harta 84.215 dikurangi 47.270, sehingga didapat berapa sih hasil total harta tetapnya? 945. Dapat dari ini ya, dari pelawatan dikurangi akumulasi. Yang akan kita kerjakan di hari ini adalah soal bentuk dalam pilihan ganda. Ya, nanti kita akan buat dalam bentuk kuis. Oke, sampai sini dulu. Ada yang masih kurang paham atau mau ditanyakan? Seputar laporan nanti bisa saja kalian diminta untuk mencari besarnya modal awal berdasarkan rumus yang sudah tersedia di depan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sekarang kita lanjutkan ke tugas kelompok. Nah, kelompok 2-nya Aldi, Gibran, Raihan, Deasi, Jasmine, dan Kaifa. Kelompok 3 Arnola, Hairul, Raihan R, Devi, Maulita, Salsa. Kelompok 4 Arya, Latif, Safri, Gina, Mauren, dan Tiara. Kelompok 5 Eki, Alif, Salman, Gladys, Naila, dan Firni. Terakhir Emir, Sultan, Abida, Andini, Neiza, dan Zainita. Silahkan kalian dibawa saja alat tulisnya. Ya, ibu atur tempat duduknya terlebih dahulu tinggi. Berarti kalian dalam bingo itu nanti bisa mendatar, ya, atau bisa bentuknya vertikal atau diagonal. Contoh, misalkan di sini ibu udah buat pola ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan nih, nanti setiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk mengambil soal yang biar dalam waktu singkat kalian bisa menjawab soal secara tepat. Ini satu kelompok itu ada berapa orang? Nah, misalkan nanti 2 orang bisa motret di buku catatannya masing-masing, 2 orang lainnya misalkan yang ngitung di kelas besar 10.850, lalu ada piutang usaha sebesar 3.300.000, lalu ada perlengkapan sebesar 3.050.000, peralatan kantor sebesar 8.700.000, utang bank sebesar 15 juta, dan utang usaha sebesar 3 juta. Maka kesimpulan yang tepat berkaitan dengan modal dalam keseimbangan raja adalah berarti di soal nomor 7 yang ditanyakan adalah besarnya modal. Waktunya. Ayo silakan. Tiap kelompok harus bekerja sama dengan baik. Yang di buku dan ada yang bantu pakai kalkulator. Pokoknya yang dianggap benar tuh kalau udah disalin ke lembar jawaban. Coba dihitung ulang lagi, jangan sampai ada 1 menit 30 detik. Oke, sip. Kelompok 5 udah. Tinggal kelompok 1 dan 4. Masih ada 1 menit terakhir. Udah disalin lembar kan? Oke. Ingat ya, berarti jujur ketika waktunya sudah habis dan belum disalin dinyatakan salah. 30 detik terakhir. Udah disalin? 7 juta. Yang benar pola di apa nomor 7-nya dilingkari ya. Nomor 7-nya dilingkari. Oke, berikutnya kelompok 2. Oke, berikutnya soal yang paling suka nggak apa-apa. Ayo. Kita mencatat data keuangan sebagai berikut. Ada besarnya kas 550, pendapatan jasa 11.300.000, pendapatan komisi 2.050.000, beban usaha 4.600.000, beban bunga 450, dan besarnya piutang 750. Pada akhir periode perusahaan akan memperoleh titik, berarti entah laba atau rugi. Waktunya 3 menit dari sekarang. 1 menit 20 detik. 6. Oke, untuk kelompok 6
Bersedia? Jawabannya sekian. Dua, tiga, empat, lima. Belum. Belum? Dah? Dah? Dah. Oke, kita meminta menghitung besarnya modal akhir. Kelompok 1 jawabannya besar 39.400. Kelompok 5 kelompok 4 39.400. Kelompok 2 39.400. Oke, jawabannya yang benar untuk soal nomor 6 besar 39.400. Oke, berarti di sini kan kita diminta untuk mencari besarnya utang. Berarti pakai laporan yang mana? Ini. Laporan yang ketiga, harta sama dengan utang ditambah modal. Kas ditambah piutang, lalu perlengkapan, ada peralatan sama akumulasi gimana ya? Perang. Kendaraan sama akumulasi? Perang. Perang. Itu kita jumlah sebagai harta, ya. Lalu di sini ada besarnya modal. Berarti besarnya utang fungsi adalah besarnya utang fungsi apa? Berarti modal. Kelompok 4 jawabannya sebesar 50 juta. 30? 59. Kelompok 1? Kelompok 6? 5. Kelompok 2? Berapa? 63.500. Kelompok 3? Oke, jawaban yang benar untuk di soal nomor 3 ini kan ya. Jawabannya sebesar 50 sekian. Silakan dicek pola videonya. 1 kelompok 6. Betul, 6 pola 2. Oke, berarti tertingginya betul 6 dan polanya sebanyak 2. Yang akan bertambah atau berkurang? Tambah. Tapi kalau mudik? Nah, kelompok 6. Ketika di laporan yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca didapat dari mana sumber datanya? Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yoda, Bu Sikjul juga udah hadir di pasca observasi ya Bu ya, pasca observasi. Alhamdulillah kemarin saya ikut serta dalam pembelajaran Bu Sikjul di ekonomi ya, di kelas 12.6. Meski yang direncanakan hari Kamis ternyata jadinya hari Selasa, berubah karena ternyata ada sesuatu dan lain hal ya. Tapi alhamdulillah sudah juga. Nah, sebelum ke ini, gimana Bu perasaan ditonton oleh saya lah gitu? Kalau supervisi mungkin bahasanya terlalu ini dilihat oleh saya, gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah sih untuk perasaan alhamdulillah senang ya ketika supervisi sudah dilalui, karena ya sebetulnya mah sama saja, tidak ada bedanya ya ketika mau bahasan supervisi atau tidak, kan kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Hanya saja mungkin ada tingkat kenervesan yang berbeda karena kan ada pihak luar yang datang, terus misalkan sampai yang di video dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah pembelajaran tetap berjalan normal, senatural mungkin, sehingga peserta didik pun dalam saat pembelajaran tidak istilahnya kaku ya, pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dari tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu ya, yang sudah dilakukan oleh Ibu, perasaannya alhamdulillah ternyata nervous ada. Kira-kira nih dari tujuan pembelajaran yang kemarin diobrolkan, tercapai tidak Bu? Untuk tujuan pembelajaran sendiri kan kalau sesuai yang diawas di supervisi, yang diharapkan itu memiliki rasa tanggung jawab ya, disiplin, sama dari analisisnya itu muncul. Alhamdulillah ketika kemarin sudah terlaksana supervisinya, kita juga kan mengadakan diskusi itu alhamdulillah dengan berpacu, misalkan ada beberapa soal yang disajikan,
peserta didik dibuat dalam beberapa kelompok. Alhamdulillah ternyata dengan kelompok yang terdiferensiasi ya, saya tidak hanya misalnya kelompok 1 itu memang anak-anak yang kategorinya istilahnya cerdas, atau misalkan di kelompok 2 yang kurang dan sebagainya, tapi saya usahakan di dalam setiap kelompok itu memang bervariasi kemampuan anak-anaknya, sehingga mereka itu bisa saling membantu dengan waktu yang terbatas. Mereka mampu memecahkan soal dengan tepat waktu, saling bekerja sama, disiplin waktunya disediakan juga. Alhamdulillah itu memadai untuk anak diskusi. Alhamdulillah berarti tercapai lah ya. Nah, ketika tercapai seperti itu sebenarnya perasaan ibu ada nggak sih kendala yang dihadapi saat pembelajaran kemarin? Kalau kendala sendiri tentu ada ya Pak. Sebagai guru kan yang diharapkan ketika kita mengajar itu berharap semua peserta didik itu bisa paham apa yang kita sampaikan. Harapan besar memang seperti itu. Namun kenyataannya ternyata tidak semua peserta didik itu mampu memahami apa yang kita sampaikan. Contoh di dalam diskusi tadi bisa jadi misalkan 3 kelompok mas semua orang itu berpartisipasi aktif, tapi misalkan 2 atau 1 kelompok lain ketika saya keliling, ketika saya lihat mungkin hanya ada dia yang duduk diam saja, terus hanya menulis, pas dilihat di keren nulisnya ngotret, taunya dia hanya gambar-gambar yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin ya kendalanya seperti itu gitu. Ketika kita berekspektasi anak itu bisa paham semuanya, bisa mengerti apa yang kita sampaikan, ternyata realitanya tidak seperti itu gitu. Itu merupakan satu kendala dan tantangan untuk saya. Kira-kira kenapa sih anak itu bisa demikian? Apakah memang materi yang saya sampaikan itu cara menyampaikannya saya ada yang kurang atau seperti apa, atau emang ada kendala dari anaknya sendiri? Sesuai ya Bu dengan apa yang saya catat di kemarin di saya saat observasi, memang ada beberapa siswa yang minoritas lah, saya bilangnya mungkin minoritas ya, sebenarnya kok diam saja ya, mungkin betul. ya, di catatan saya pun ada Bu, yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Bu Siti sendiri terlihat anak-anak yang aktif tuh diajak buat membawa anak-anak yang pasif buat ini, alhamdulillah. Jadi kelebihan ibu lah, jadi siswa bersemangat tuh untuk terus berkompetensi, karena kemarin saya lihat ada kuis yang pakai silang-silang bingo itu ya, bingo itu luar biasa ya. Meski di sana pun ternyata kejujuran dinilai, tanggung jawab juga dinilai ya. Di situ yang tidak terlihat sebenarnya kejujuran di mana dinilainya. Awalnya saya bingung juga, itu dia ketika ngebuletin apakah memang benar atau enggak. Nah itu betul Pak. Dia jadi luar biasa. Nah, dari kendala-kendala itu, ibu sendiri kira-kira kedepannya harapan ibu bakal seperti apa? Harapannya kendala-kendala tadi bisa diatasi ya Pak Irfan. Yang saya harapkan kan tadi anak itu mampu untuk memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin tantangan dari saya sendiri ketika saya berharap anak itu semuanya minimal mah paham dulu ya, untuk bisa anak menganalisis kan paham dulu. Berarti dari saya pribadi harus bisa istilahnya ketika lagi ngajar teh jangan hanya terfokus misalnya ke barisan 1 atau ke barisan kedua. Ya mau tidak mau ketika saya selepas mengajar masih tugas keliling 1 persatu. Misalkan ditanya apa kendalanya, kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Karena kalau di forum sendiri misalnya ketika saya mengajar ada yang ditanyakan, anak mungkin ada yang sungkan untuk bertanya, ada yang mau ngacu itu khawatir, masa sih nukieu wae ditanyain. Nah saya berusaha untuk ya keliling aja ke 1 persatu orang ditanya kira-kira apa yang menjadi kendalanya. Ketika alhamdulillah 1 persatu itu misalkan minimal anak yang tadinya misalnya nggak suka ekonomi di kelas 11, kebetulan saya ngajar, ketika di kelas 12 oh dia ada sedikit perubahan nih, karena memang di ekonomi sendiri khususnya di akuntansi itu kan materinya saling berkesinambungan. Mungkin beda dengan di kelas 10 atau 11 itu materi ekonominya terlalu meluas, terutama di anak IPA kan anak-anak lebih senang gitu ya. Ketika saya secara satu personal gitu, anak-anak bertanya, oh anak-anak bisa merasa oh saya ternyata sama gurunya ditanya secara langsung nih, jadi yang apa yang anak rasa untuk sulit memahami pembelajaran dan sebagainya, ketika saya tanya langsung ada kemauan nih dalam diri anak. Karena dari beberapa anak juga ada sebetulnya dia ingin belajar tapi mungkin ada rasa takut untuk bertanya ke guru, atau mungkin ada rasa takut untuk belajar ke teman. Jadi yang dia merasa saya emang nggak bisa, jadi nggak bisa nyatu, udah aja dia stuck di diri dia sendiri bahwa dia tidak ada kemampuan untuk istilahnya mencoba. Nah, dari yang tadi ibu paparkan sebenarnya yang tadi nggak suka kelas 11 tidak ada. Sebenarnya menurut saya kelebihan ibu nih yang bagus menurut saya kelebihan ibu tuh memberikan contoh nyata Bu. Kemarin saya lihat ibu tuh memberikan contoh pakai aji, kan itu aji jualan oh, ya. Nah itu juga istilahnya jadi nilai plus dari ibu bahwasanya
ekonomi itu dipakai nih. Betul. Hal kecil yang aji juga kan harus susun laporan. Nah itu luar biasa menurut saya. Dari kelebihan ibu lah di sini juga ada contoh nyatanya langsung real ada di tempat anak yang berjualan gitu, itu luar biasa. Terus nih mungkin yang ditanyakan selanjutnya, rencana ibu ke depannya kira-kira untuk pengembangan diri ibu dulu deh, pengembangan diri ibu mau kompetensi ataupun apapun, kira-kira apa sih yang pengen dikembangkan? Yang pengen dikembangkan untuk sejauh ini kan yang diharapkan di pembelajaran sekolah itu ada anak-anak itu bisa belajar secara terdiferensiasi mungkin ya, dikembangkan sesuai minat dan bakat anak, karena kita tahu bahwa potensi anak itu beda-beda, kita tidak bisa memaksakan setiap anak itu misalnya harus menyukai matematika, harus menyukai bahasa dan sebagainya. Namun di sisi lain tadi kita misalnya punya tuntutan bahwa anak itu misalkan harus mencapai, kalau sekarang bahasa kurikulum mereka ada KKTP, kalau dulu kita ada bahasa KKN, yang sebisa mungkin berarti kita sebagai guru harus masuk ke ranah mereka. Ketika ada anak yang memang mereka menyukai di bidang olahraga, mungkin anak itu menyukai di bidang musik, ya tidak apa, kita tetap fasilitasi. Namun tetap ketika dalam proses pembelajaran, karena mereka lingkupnya sudah di sekolah, prosesnya belajar, ya mau tidak mau meskipun mereka anggaplah tidak suka ekonomi, ya proses pembelajaran harus tetap dilalui lagi. Kira-kira yang mendukung keinginan ibu tadi itu adakah sosok orang atau sosok materi atau apapun itu, ada nggak yang kira-kira bisa mendukung yang tadi ibu ingin kembangkan? Ya itu dia tadi, kalau misalkan dari segi materi mah contoh realnya ya yang biar sama anak melekat lah gitu dalam diri anak itu tadi contohnya pada saat membuat materinya dikaitkan dengan laporan keuangan. Kalau misalkan lebih luasnya ketika anak itu berjualan kan dia minimal teh bisa ngitung, oh pendapatan saya sehari segini, pengeluaran saya sehari segini, sehingga dia bisa tahu nih laba ruginya berapa. Atau jangan jauh-jauh untuk diri sendiri pun, mereka misalnya ketika anak remaja sekarang kan selalu banyaklah keinginannya, sedangkan uang yang terbatas itu harus seperti apa sih anak, karena kan di ekonomi itu dipelajari juga ya, ketika kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya kita terbatas. Itu gimana sih cara mengelola biar kebutuhan kita tetap terpenuhi dengan sumber daya yang ada gitu. Jadi diimplementasikannya dengan contoh-contoh di kehidupan nyata itu seperti apa sih. Jadi diharapkan materi itu tidak hanya sekedar teori, tapi implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari itu seperti apa biar lebih ngena ke anak itu, biar lebih melekat. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk ibu mengembangkan yang tadi pembelajaran berdiferensiasi itu, kira-kira nih ini mah kira-kira aja bu gitu, prediksi ibu lah gitu, biar nanti kita bisa ngobrol lagi gitu. Ya kalau misalkan diambil waktu cepatnya lah mungkin ya, karena kan kebetulan di kelas 12 saya ketemunya 1 minggunya 2 kali ya, diambil waktu cepatnya dengan waktu intens seperti itu, diambil cepatnya insya Allah lah dalam kurun waktu 1 bulan mungkin, atau lamanya biar tantangan juga buat saya ya, dalam waktu 1 semester bisa, jadi cepatnya 1 bulan, paling lama dalam 1 semester. Nah itu kan dari ibu ya bu, bahwa ibu pengen mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk siswa sendiri kira-kira ada aspek yang ingin ibu kembangkan nggak? Kalau dari siswanya sendiri, dari segi aspeknya tentu ya, terutama dari segi kognitifnya, dari segi analisis peserta didik itu seperti apa, dikaitkan lagi dengan materi yang ada di ekonomi, di aku sendiri itu sudah disediakan yang namanya modul. Karena kalau kita terpaku sama buku pembelajaran yang ada di sekolah itu kurang ke-explore kemampuan anak tuh, karena memang betul di buku itu terlalu terpaku. Sedangkan kalau misalkan di modul itu banyak latihan-latihan soal, entah itu dalam bentuk pilihan ganda atau itu dalam bentuk soal yang betul-betul sistematis sesuai dengan pembelajaran, diharapkan ya sudah sesuai dengan dari Kemendikbudnya. Jadi daya analisisnya yang ingin dikembangkan. Nah kira-kira ada nggak selain tadi modul, ada nggak pendukung yang bisa mengembangkan daya analisis siswa sendiri selain modul? Kira-kira menurut ibu ada lagi nggak? Oh itu ada sih dari latihan-latihan soal. Oh dari jadi latihan-latihan soal. di latihan soal selain di modul gitu. Betul ya? betul. Waktunya bu nih, waktunya kira-kira buat menurut ibu kayaknya 1 bulan cukup deh. Analisis tadi kan 1 bulan ya. Kira-kira berapa untuk tantangan ibu? Itu berapa dalam bentuk apa? Dalam waktu-waktu, mau bulan, mau hari juga boleh. Kalau misalnya 2 hari juga kayaknya dengan latihan soal yang dari saya mah anak udah wah nih, udah bagus analisisnya gitu. Atau misalkan dalam bentuk pertemuan 3 pertemuan juga cukup kayaknya nih untuk mengetahui analisis anak gitu.
ya maksimal kayaknya cukup di 3 kali pertemuan itu insya Allah daya kemampuan analisis anak itu bisa digali dan semua. Berarti sudah dapat diukur ya, Iya, berarti. betul. Kalau tadi yang belajar diferensiasi 1 bulan Betul. atau bahkan 1 semester, kalau yang lima 3 Analisis pertemuan. 3 pertemuan. Itu paling Ibu yang bisa saya sampaikan pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya saya pun bisa ikut lagi, mungkin Ibu pun bisa ikut ke saya karena kan belum tentu Ibu saya paling baik, Ibu juga pasti punya kekurangan kelebihan, nah itu sharing lah gitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf juga mengganggu waktu mau mainnya gitu kan. Waktu mainnya ini juga kebetulan pas banget dengan lagi kondisi anak-anak lagi kegiatan juga ya, jadi anak